Baik, karena waktu sudah masuki jadwal, maka mari kita mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Kepala UPA Perpustakaan Universitas Negeri Makassar, Ibu Dr. Ismarli Muiz, MSI Psikolog. Yang saya hormati, Bapak narasumber kita pada library kelas hari ini, Bapak Irwan Sukardi, serta seluruh peserta library kelas, Bapak Ibu dosen, dan semua mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan library class yang diselenggarakan oleh UPA Perpustakaan Universitas Negeri Makassar pada pagi hari ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Trisakti Akbar selaku host yang akan memandu jalannya kegiatan library kelas hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih kepada para peserta partisipan baik Bapak Ibu dosen maupun teman-teman mahasiswa yang telah hadir pada hari ini. Tentunya saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diikuti hingga akhir tanpa ada kendala. Sebelum kita memasuki acara inti, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mohon kepada seluruh peserta untuk menggunakan format nama, garis datar, fakultas, atau instansi. Kemudian yang kedua itu selama kegiatan berlangsung, dimohon agar para peserta mematikan mikrofon. Pastikan mikrofon dalam keadaan mute, kecuali pada saat dipersilahkan untuk berbicara. Eh, yang ketiga, silahkan gunakan fitur raise hand atau kolom komentar eh, jika ingin mengajukan pertanyaan. Eh, Baik, selanjutnya materi hari ini akan dibawakan oleh pemateri kita yaitu Bapak Irwan Sukardi. Beliau adalah Business Manager dari Emerald Publishing Indonesia, yang dimana Emerald Publishing ini juga merupakan salah satu publisher yang dilanggan oleh universitas kita, Universitas Negeri Makassar. Eh, dan pada pagi hari ini beliau akan membawakan materi dengan judul Guide to Get Published by Emerald Publishing. Eh, Baik, selanjutnya marilah kita masuk ke acara inti. Kita akan menyimak pemaparan dari Bapak Irwan Sukardi. Eh, eh, Selamat pagi Pak, Pak Trisakti, apa ya, kabar? selamat pagi Pak. Nah, kebetulan Pak Irwan juga sudah hadir dalam pertemuan virtual kita hari ini. Eh, Baik, mari kita masuk ke acara inti. Kita akan menyimak pemaparan dari Bapak Irwan Sukardi yang akan membawakan materi dengan tema Guide to Get Published by Emerald Publishing. Baik, dengan ini kepada Bapak Irwan Sukardi, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Silahkan Pak. Ya, selamat pagi ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irwan, perwakilan Emerald di Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pihak perpustakaan, oleh Ibu Kepala dan timnya kepada kami, kepada Emerald, untuk memberikan workshop ini. Ya, selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta atau rekan-rekan mahasiswa. Mungkin saya akan sedikit memberitahukan kepada Bapak Ibu. Saya share screen sebentar. Oke, terlihat ya? Terlihat Pak. Oke, terima kasih Pak Trisakti. Eh, nah, ini sedikit tentang perkenalan Emerald terlebih dahulu sebelum saya mulai. Emerald adalah salah satu provider e-journal
Kita memang multidisiplin ilmu, kita didirikan tahun 67, ya, dan memang kita dulu dikenal sebagai Emerald Insight. Orang tahunya itu websitenya Emerald Insight, ya. Nah, yang dilanggan sebenarnya oleh kita ada tiga bentuk publikasi, jurnal, buku, dan kasus. Tetapi yang dilanggan oleh Universitas Negeri Makassar hanya yang buku saja, yang e-book saja, yang jurnalnya belum, ya. Jadi nanti saya sedikit memberitahukan, tapi saya juga akan masuk ke yang jurnal juga untuk tip publikasinya, ya. Tapi memang yang dilanggan oleh pihak dari Universitas Negeri Makassar hanya yang buku. Jadi yang e-book, jadi, tapi kita memang sudah punya 3 publikasi, yaitu jurnal, buku, dan kasus. Ya, lalu yang ICE ini adalah baru akuisisi itu tentang teknik sipil, IAP lebih kepada kependidikan, NOW itu untuk apa IT. Nah, ini adalah bagian dari UNDP SDG, Publisher Compact. Ya, ada 4 pilar kami yang kita pentingkan, yaitu fair society, responsible management, healthier life, dan quality education for all. Nah, ini adalah jurnal kami. Ya, jurnal kami ini seluruhnya ini. Ya, kita ada 13 subjek. Nah, dari 13 subjek itu sebenarnya adalah totalnya ada 313 judul. 97% di antara indeks Scopus, dan lebih hampir kalau lebih sekitar hampir 60%-nya berada di Q1. Di Q1. Ya, kalau dicampur dengan Q2 mungkin sekitar hampir 85%. Jadi kualitas kami sangat luar baik sekali. Nah, sebelum saya masuk ke bagian yang berikutnya, saya ingin memberitahukan mengenai tentang website kami. Nah, ini websitenya Emerald, ya, emerald.com. Saya ketikkan di kaki ini, Bapak Ibu. Nah, ini emerald.com. Nah, kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa itu akses, sudah terlihat ya, udah berubah ya tampilannya ke tampilan browser. Eh, itu Bapak Ibu sudah bisa akses Emerald ini. Kalau di dalam kampus ada tertera di sebelah kanan Universitas Negeri Makassar. Ya, kalau di sebelah kanan sudah tertera, kalau akses di dalam kampus sudah tertera Universitas Negeri Makassar. Nah, sekarang Bapak Ibu pengen bertanya, Pak, kalau akses di luar kampus gimana, Pak? Nah, saya nggak tahu, kalau di pihak perpustakaan sudah ada proxy atau apa, SSO? Kalau untuk SSO belum ada, Pak, tapi Belum bisa ada. bisa menggunakan email kayaknya kemarin itu, Pak. Jadi email Betul, ya. ya. Oke, nanti saya ajarkan di sini, Bapak Ibu rekan mahasiswa. Nah, kalau akses di luar kampus, Bapak Ibu harus punya akun. Nah, akunnya itu Bapak Ibu register dulu di sini. Nah, klik register di sini, lalu masukkan email, password, lalu confirm password, first name dan last name. Baru klik. Yang ini tidak perlu diklik, nggak apa-apa. Yang penting diklik I am not robot aja. Ya, klik register setelah itu. Jadi email, password, confirm password, first name, last name. Klik register. Nah, setelah itu apa? Bapak Ibu daftarkan mahasiswa dapat email confirm verification ke email inbox Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu klik email verification-nya. Klik email verification-nya, lalu setelah itu udah Bapak Ibu sudah berhasil buat akun. Simple sekali, hanya 1 menit aja. Ya, tidak perlu ribet. Jadi klik register, selesai isi, lalu kemudian periksa email inbox-nya, klik email verification-nya. Nah, setelah itu gimana Pak untuk akses di luar kampus? Bapak Ibu tuliskan alamat email yang digunakan dan passwordnya, klik My Robot seperti ini, lalu sign in. Nah, tapi sign in-nya di mana Pak? Sign in-nya adalah di IP kampus. Pada saat Ibu akses di dalam kampus, kan Bapak Ibu akses di dalam kampus, Bapak Ibu sekali aja, atau rekan mahasiswa sekali aja login di dalam kampus dengan menggunakan akun Anda pribadi Anda ini sini. Silakan aja sekali aja login dalam kampus seperti ini saya lakukan. Nah, tapi masih ada tulisan Universitas Negeri Makassar yang di sebelah sininya. Ya, sekali aja, lalu kemudian Anda habis itu Anda bisa akses di luar kampus. Anda bisa akses di luar kampus selama 90 hari. Pak, kenapa cuma 90 hari? Anda bisa lagi akses di dalam kampus untuk dapat yang 90 hari, login lagi di dalam kampus. Nah, login lagi. Langsung dapat otomatis 90 hari lagi.
Ya, habis 90 harinya, login lagi dalam kampus, dapat lagi akses 90 hari. Jadi kali Bapak itu kan mahasiswa kalau setahun 4 kali login lah. Gitu, untuk dapat akses di luar kampus. 4 kali login aja. Gitu. Setelah itu bisa diakses di luar kampus dimanapun, di luar negeri dimanapun bisa diakses. Cukup mudah. Simpel ya. Dari sini Bapak Ibu tinggal ketikkan kata kuncinya misalnya adalah tentang child education. Nah, child education. Nah, misalnya. Oke. Nah, di sebelah kiri itu ada filternya. Bapak Ibu bisa lihat ada filternya, filter pencariannya. Ingat yang dilanggar saat ini hanya yang bagian buku saja. Jadi yang dapat full text hanya buku, ya. Tapi Bapak Ibu tinggal scroll aja di bagian bawah, terus scroll untuk dapat available. Available artinya yang dapat full text only-nya. Full text only-nya. Kalau mau klik habis itu klik buku, silakan klik buku seperti ini. Nah, Bapak Ibu udah dapat buka seluruh bukunya seperti ini. Nah, ini buku-bukunya, ya. Nah, seperti ini. Jadi, misalnya saya contohkan yang inilah yang paling baru ya. Digital Video Composing Multimedia Teaching and Assessment. Nah, di sini Bapak Ibu bisa download satu buku full dengan klik ini saja. Cukup mudah, satu buku full diklik ini saja. Nah, atau mau download per chapter juga bisa, cara seperti ini. Kalau mau download satu buku full, silakan dengan cara begini aja. Tinggal buka PDF-nya, langsung satu buku full. Ya, cukup mudah ya. Nah, ini lagi jalan, karena filenya besar ya. Mohon maaf, karena filenya besar, karena satu buku full langsung di-download. Jadi butuh waktu. Internet saya tidak terlalu cepat, mohon maaf ya. Jadi memang butuh waktu. Tapi itu cukup mudah sekali. Jadi Anda bisa. Kalau Anda klik tadi nggak klik book, misalnya Anda bisa per chapter, book chapternya di sini. Nah, jadi klik book chapternya begini. Nah, ini per book chapter, per buku, per chapter ya. Kalau ini per buku, nah tuh langsung tuh 329 halaman. Anda bisa download, Anda bisa save as. Oh, ini satu buku full bisa Anda download. Enak ya, mudah sekali ya. Download bukunya, langsung satu buku langsung bisa di-download sepuas-puasnya. Ya, oke, kalau mau book chapter bisa juga per book chapter seperti ini. Nah, tuh. Ya, oke, atau Anda bisa baca ininya, versi HTML-nya seperti ini. Nah, kalau versi HTML ada split screen, split screen-nya seperti ini. Tuh, ada split screen-nya. Biasanya karena ini split screen-nya kan biasanya ada buku-buku bacaannya kan akademik ya, academic books ya. Itu ada apa? Ada reference-reference. Nah, kalau Anda klik di sini, nah dia langsung keluar referensinya dari sini. Anda bisa langsung hubungkan lagi referensinya. Nah, ini buku chapter soalnya. Nah, bisa langsung keluar begini. Bisa artikelnya dari Emerald, bisa dari luar, dari publisher lain. Ini dari Seeds. Nah, gitu. Nah, ini contohnya. Jadi Bapak Ibu bisa versi, kalau yang full text seluruh buku, itu hanya itu saja PDF saja yang bisa di-download ya. Seperti ini. Oke. Jadi cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi oke. Nah, setelah itu sekarang kita masuk ke bagian yang berikut yang paling penting dari acara ini adalah publikasi. Nah, di publikasi ini saya masuk ke bagian home lagi. Ya, kalau tadi kan pencarian sudah sekilas, Anda tinggal Bapak Ibu tinggal browsing. Tadi aksesnya sudah saya jelaskan. Sekarang ke bagian yang paling penting ada di publikasi. Nah, sekarang saya akan balik stop share dahulu, share PowerPoint saya lagi. Oke, sudah terlihat ya kembali ke PowerPoint saya? Oke. Nah, eh, nah ini publikasi tujuan dari acara ini adalah to share publication guide
from publisher perspective dan experience sharing. Ya, overview, publishing overview, selecting journal information, preparing your manuscript, where to submit, desk rejection, peer review process, dan Q&A dan discussion. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu atau rekan mahasiswa di sini. Ada yang sudah pernah publish nggak? Misalnya di Emerald atau publisher lain. Nah, kalau Anda boleh nggak Anda saya tahu berapa biaya Anda publish kalau di jurnal internasional? Apa? Langsung di unmute silakan. Ada yang pernah atau rekan-rekan mungkin ada kan mahasiswa yang pernah publish di internasional jurnal pernah nggak dapat biaya? Ya, saya ingin tahu nih. Boleh nggak ada yang sharing nih? Supaya kita interaktif lah, ya. Ibu biarpun kelihatannya online. Oke, ayo ada yang mau sharing Bapak Ibu? Berapa biayanya yang mau publish? Kalau publish di internasional jurnal, misalnya ke eh, Emerald atau ke publisher lain, ada nggak biayanya? Ada yang mau sharing Bapak Ibu dari sini? Tidak ada? Atau ada yang nggak pernah berhasil masuk ke internasional jurnal? Ada yang pernah berhasil nggak? Saya ingin tanya dulu nih. Ada yang pernah berhasil nggak? Atau masih baru cinta? Hah? Bapak Ibu, ada yang mau sharing dari sini? Tidak ada? Oke, malu-malu nih ya. Mungkin tidak ada, Pak. Mungkin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nah, untuk publish di Emerald itu sebenarnya adalah Bapak Ibu gratis. Tidak ada biaya apapun untuk jurnal. Ya, untuk jurnal tidak ada biaya apapun. Kecuali kalau Bapak Ibu ingin publish dengan open access. Itu ada biaya namanya APC, Article Processing Charge. Biayanya mahal, Pak. Ya, karena Emerald itu mengandung hybrid jurnal. Komponen kami itu tipe jurnalnya adalah hybrid. Ya, nanti saya jelaskan bedanya hybrid. Ya, jadi kita ada APC sekitar 2.870 pound sterling. Ya, itu mahal sekali. Kalau dihitung-hitung sekitar kalau mau bikin jadi open access itu ada 70 juta. Ya, bisa dapat 3 motor. Mahal ya. Nah, sekarang saya sedikit menjelaskan mengenai tipe jurnal. Nah, ini ya. Emerald itu tipe jurnalnya itu yang tadi yang 313 itu kita sebut sebagai hybrid journal atau subscription journal. Artinya apa? Penulis itu gratis yang mau nulis kecuali kalau Bapak Ibu mau bikin jadi open access. Jadi harus bayar ETC, charge, biayanya mahal. Ya, Emerald juga punya yang Gold Open Access. Nah, yang Gold Open Access yang ini adalah jurnal-jurnal kami Gold Open Access. Dan apa bedanya yang tadi? Kalau yang Gold Open Access, penulis harus bayar. Harus bayar. Kalau ini penulis harus bayar. Tidak ada pilihan lain. Tetapi yang baca gratis. Nah, nah ini mungkin sama tipenya seperti layaknya jurnal-jurnal Sinta kalau saya lihat ya. Jurnal Sinta 1, Sinta 2 itu rata-rata sudah penulisnya harus bayar ya. Kalau saya lihat sudah bayar penulisnya ya. Tapi kan yang baca gratis karena lewat tipe OJS ya. Nah, kalau Diamond ada lagi Diamond atau Platinum Open Access. Kalau Diamond atau Platinum Open Access penulis gratis, yang baca juga gratis. Siapa yang bayarin? Yang bayarin adalah institusinya. Itu biasanya contohnya kayak Sinta 3, Sinta 4 gitu ya. Ya, itu masih penulisnya masih gratis, yang baca juga gratis karena OJS juga. Nah, itu contohnya. Jadi ini tipe-tipe jurnal seperti ini, ya. Nah, kalau tipe artikel itu ada yang gold open access yang gratis, yang bacanya gratis ya, yang nulis yang bayar. Nah,
Nah, itu tipe artikelnya. Kalau green adalah misalnya Bapak Ibu submit ke jurnal Emerald yang tadi tipe hybrid, yang penulisnya tidak perlu bayar. Tetapi Bapak Ibu bisa bikin jadi green open access dengan cara Bapak Ibu kirim, kirim lagi, kirim. Bapak Ibu masukkan ke repository Bapak Ibu atau repository kampus. Itu kita sebut green open access. Kalau brown open access, itu artinya adalah publisher memberikan gratis artikel itu karena ada momen tertentu, misalnya hari hari bumi, hari wanita sedunia, jadi artikel tentang wanita di apa di diinfokan, digratiskan. Oke, oke, jadi seperti itu. Nah, oke, sekarang saya balik lagi ke bagian yang sebelum salah. Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, apakah susah Pak publish dengan di Emerald? Nah, ini pertanyaannya. Susah nggak? Misalnya Bapak Ibu punya pengalaman pernah publish, susah nggak? Nah, jawabannya ini saya. Kalau di versi Emerald-nya ya, saya kasih tahu versi Emerald-nya. Di Indonesia itu yang submit di Emerald, jumlah artikelnya terus meningkat. Dari 3.100, 3.400, 3.002, 4.200, sampai 5.300, luar biasa. Ini pun 2.500, 2025 itu datanya terakhir 29 Mei kita lihat. Jadi kalau sampai akhir tahun akan lebih dari 5.000 lagi. Ya, lebih dari 5.000 lagi yang submit. Ya. Nah, ini waktunya ya, waktu ininya. Lalu kemudian nah, dari 5.000 tadi, 5.300 jumlah yang berhasil di-accept di jurnal di Indonesia itu 452 atau sekitar 8%. Kalau 8% itu 1 banding 12, 12 yang ngirim, satu yang diterima. Ya, 12 artikel yang ngirim, satu yang diterima. Ya. Nah, ini jumlah submissionnya dari Indonesia, memang kita didominasi oleh jurnal-jurnal terkait dengan Islamik. Ya, karena Emerald itu sangat kuat sekali dengan ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah dengan Islamik. Nah, lalu juga, nah ini yang berhasil dipublish. Nah, jurnal-jurnal tentang Islamik memang tetap yang berhasil diakses ya. Termasuk yang paling unik adalah jurnal ini, Financial Crime. Karena jurnal ini memang uniknya apa ya? Mungkin karena Indonesia ini banyak sekali corruption ya. Banyak sekali, lumayan nomor 3 di ininya. Karena financial crime terkait dengan corruption dan money laundering biasanya ya. Jadi ini cukup unik ya. Nah, sekarang saya akan stop share dahulu. Saya akan share ke Bapak Ibu title list jurnal Emerald. Nah, title listnya. Title list jurnalnya ya. Kalau bukunya karena banyak sekali Bapak Ibu yang title listnya sebentar saya kirimkan. Nah, ini via chat room. Tinggal Bapak Ibu bisa download nih. Sekarang saya buka filenya. Sebentar. Oke, sudah ya terkirim di via chatroom ya. Nah, sekarang saya buka filenya. Sebentar saya share. Nah, filenya seperti ini. Jadi Bapak Ibu filenya seperti ini. Ini filenya jurnal kami yang 313 tadi, ini listnya. Lalu di sini sudah ada ranking Scopusnya. Ada side score-nya juga, ada ranking kuartilnya Q1, Q2, Q4. Ada juga acceptance rate-nya, berapa persen acceptance rate-nya. Lalu kemudian time to publication-nya sudah ada, acceptance to publication-nya juga sudah ada. Lengkap semua dan dibagi juga berdasarkan subjek. Jadi Bapak Ibu tinggal scroll aja. Mau scroll bidang apa, ke pendidikan saja bisa juga. Seperti itu, keluar semua bidang pendidikan saja. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal bisa memilih sesuai dengan bidang Bapak Ibu yang ada di sini. Ya, ini disimpan, ini penting banget. Kalau Bapak Ibu mau publish bersama Emerald, ini kuncinya. Oke. Nah, saya stop share, saya balik lagi ke bagian ini. Nah, saya bagian ini lagi websitenya.
Nah, di website Emerald yang bagian home ini, Bapak Ibu scroll paling bawah, klik di sini outer. Nah, outer. Nah, akan keluar website kami tentang author, ya, tentang penulisan untuk para penulis. Jadi author di sini Bapak Ibu bisa klik juga yang lainnya, misalnya editor, librarian, researcher, dan reviewer juga boleh. Ini free, tidak ada biaya apapun. Jadi ini sebagai tambahan kami. Nah, kalau Bapak Ibu klik author service, di sini Bapak Ibu bisa klik author how to guide. How to guide di sini adalah informasi tentang cara penulisan emerald jurnal, ya, bahkan buku ada, dan juga studi kasus juga ada. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari sini. Jadi bagaimana menulis jurnal, instructor your jurnal, publish your jurnal, book review juga tahu dah, literatur review juga ada, dan segala macam. Ya, saya nggak akan klik semuanya ya, waktunya nggak cukup ya, bisa seharian. Tapi itu contoh aja. Jadi Bapak Ibu bisa klik semua yang ada di sini sebenarnya untuk Bapak Ibu pelajari. Lalu Bapak Ibu klik juga yang mungkin yang paling penting adalah Publish with Us. Publish with Us ini adalah, tadi saya bilang, kita ada 3 tipe publikasi. Ada jurnal, ada buku, ada teaching case, studi kasus. Ya, kalau Bapak Ibu klik yang jurnal, nah ini akan muncul seperti ini. Bapak Ibu pilih Find the Journal. Find the Journal adalah, ini saya contohkan ya, tadi kemarin saya training yang kemarin. Oke, nah ini akan keluar seluruh jurnal kami. Seperti aja tadi file Excel. Cuman saya ini dalam bentuk website saja. Ini file websitenya. Saya punya yang file Excel-nya tadi. Ya, Bapak Ibu tinggal klik all filter, pilih subjeknya. Misalnya saya subjeknya education, kependidikan. Klik apply. Nah, akan keluar semua jurnal yang tentang bidang kependidikan. Bapak Ibu bisa melakukan comparison. Comparisonnya seperti apa, Pak? Misalnya ini ya, saya klik ya, compare. Ini saya compare. Ini saya asal aja ya. Ya, asal ngeklik aja ya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ya, itu ya, saya coba yang ininya. Nah, ini compare ini. Contoh aja nih ya. Klik compare di keempat. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa comparison jurnalnya. Dilihat dari apa acceptance rate-nya. Seperti tadi itu ada di file Excel, itu juga ada. Ya, acceptance rate-nya, time to first decision, waktunya berapa lama. Ingat, kalau di sini time for first decision itu artinya adalah sampai Bapak Ibu itu eh, first review, ya, first review. Jadi first revisi ya. Jadi kalau revisinya 2 atau 3 kali, dikalikan 2 atau 3 kali lah, tergantung waktu revisi Anda. Ya, lalu come to publication ini sampai early set artikel, belum sampai volume dan numbernya. Nah, ini contohnya seperti ini, ada subject-nya, ada ranking scopusnya, dan yang lainnya. Lalu yang paling penting juga jumlah kata. Nah, ingat jumlah katanya beda-beda. Yang ini malah cuma hanya 7.000 kata. Yang ini 9.000 kata. Yang ini malah 8.000 kata. Hati-hati. Kenapa? Karena banyak sekali artikel-artikel Anda itu di-reject karena jumlah kata. Jadi Anda harus juga perhatikan jumlah kata di sini. Ya, EPC ada biayanya. Ini untuk kalau Anda mau bikin jadi open access. Kalau enggak, tidak perlu ada biaya. Gratis. Ya, ini contohnya Anda bisa comparison. Misalnya saya pilih yang sedang-sedang aja deh, waktunya cepat. Nah, yang ini 12%, waktunya juga cepat, tidak terlalu lama. Nah, kita pilih yang ini, view di jurnal di situ. Nah, akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Akan muncul seperti ini, adalah ini jurnal International Journal Lesson and Learning Studies. Ya, Learning and Learning Studies. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca M dan scoop-nya dari sini. M dan scoop-nya apa? Ya, ini untuk pembelajaran improving quality learning in classroom and other learning environment through pedagogical experiment or action research. Nah, ini bagus sekali untuk Bapak Ibu, untuk apa, teacher educator atau education researcher, school teacher juga, ya. Nah, ini, nah Pak, saya pengen tahu jurnal ini tahun berapa kali terbit.
Bapak Ibu klik tabel of content-nya. Klik tabel of content-nya dari sini. Klik tabel of content-nya, diklik aja view issue-nya. Diklik view issue-nya. Tahun 2025 sudah ada 5 isu, kita lihat di 2024. Apakah sama? Kalau 5 sama-sama 5, berarti, oh ya sama-sama 5, berarti sudah tidak ada lagi isu yang bisa untuk tahun ini, karena semuanya isunya sudah berhasil publish, ya. Jadi ini isu yang terakhir, isu yang kelima ini isu yang terakhir, ya. Isu yang kelima ini isu yang terakhir. Nah, Pak, kalau kita berhasil di accept tahun ini, kita harus nunggu lama dong sampai tahun depan. Tidak, Bapak Ibu hanya membutuhkan waktu sekitar tadi ya, rata-rata 1 bulan, itu Bapak Ibu bisa publish di early set artikel ini. Early set artikel ini artinya adalah artikel ini sudah di accept, tapi belum dapat nomor isu dan volumenya. Ya, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Ini saya Bapak Ibu bisa lihat ini artikelnya. Nah, ini yang ini nulis orang Indonesia nih kayaknya Bapak Ibu Eni Winarti. Unimus. Nah, ya Unimus nih, Universitas Muhammadiyah Semarang, betul. Ya. Nah, ini kelihatannya namanya orang Indonesia ya. Nah, dia baru saja publish 27 November 2025. Jadi dia baru saja kemarin loh baru muncul di early sites kemarin. Ya, ini banyak sekali penulisnya. Berapa lama Pak waktunya? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kalau waktunya artikel ini berapa lama. Ya, 14 April sampai 8 Oktober, 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Oke, sekitar 6 bulan. Ya, saya back lagi. Ya, jadi artikel ini akan masuk ke isu 2026, volume 2020. Tetapi sudah bisa disitasi. Kita sebut sebagai early set artikel, sudah bisa disitasi. Kenapa bisa disitasi, Pak? Karena DOI ini akan tetap sama, tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Biarpun dia masuk ke volume 2026. DOI-nya tetap sama. Jadi kalau masuk ke Zotero atau Mendeley, Bapak Ibu, ke reference manager Bapak Ibu pakai, itu tetap sama ini DOI-nya. Nah, ini juga sudah banyak ini. Ya, dia sudah banyak artikel-artikel, bahkan sampai yang Mei saja belum publish juga. Ya, sudah banyak artikel-artikel. Ini orang Indonesia lagi kayaknya. Namanya Wanti Wijaja. So, ya, nama orang Indonesia. Dia bikin jadi open access ini. Oh iya, tapi kaki kuliah di itu kayaknya di Australia. Kayaknya jadi dari Australia Deakin. Ya, ini Agustus 2024 sampai Mei 2025, lumayan ini lama. Hampir berapa ya? 9 bulan lah. Ini 9 bulan. Revisi 3 kali juga. Ya, itu contohnya. Oke, dari sini. Ya, saya balik lagi ke sini, jadi Bapak Ibu sudah ngerti. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu harus baca outer guideline-nya setelah baca M dan scope-nya. Oh ya, satu lagi ya. Kalau Bapak Ibu ingin pelajari jurnal ini, Bapak Ibu sebenarnya yang paling penting adalah Bapak Ibu kayak balik ke jurnal home di sini, Bapak Ibu harus pengen tahu karakteristik dari jurnal ini, itu biasanya Bapak Ibu baca beberapa artikel yang pernah publish di jurnal ini. Terutama apa? Most hit dan most citation. Ini dua ini. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca dari sini. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke sini, kita masuk ke outer guideline-nya. Outer guideline-nya atau gaya selingkungannya. Kalau di M100 sangat jelas sekali gaya selingkungannya. Sebelum Anda memulai pun sudah dikasih tahu, sudah dijelaskan. Correlating for your paper, pre-decision, please contact ini. Kalau post acceptance, please contact ini. Detailnya dari mana? Dari editorial timnya. Nah, ini editorial timnya. Editor in chiefnya ada dua, yang satu dari Amerika, yang satu dari Amsterdam. Ya, lalu ini juga co-editornya dari Hong Kong, Uni Emirat Arab, lalu Sweden, Singapura. Nah, ini yang pre-acceptance-nya. Bisa di sini, post acceptance-nya ini. Ya, ini editorial board member-nya. Ya, dari berbagai negara. Oke, nah saya balik lagi outer guideline-nya. Nah, itu Anda
Anda harus baca ya author guide-nya karena ini penting sekali kayak author responsibility. Di sini ada link-linknya ya, link-linknya. Setiap link ini saya nggak bisa klik semua linknya. Bapak Ibu yang harus mulai membaca link-linknya ya. Riset integrity apa, riset etik apa dan segala macam. Ya kayak info concern juga Anda bisa baca. Nah ini yang terbaru ya, Emerald Policy AI ya. Hampir segala apapun sekarang pakai AI, betul nggak? Ya, saya jamin lah Bapak Ibu rekan mahasiswa lagi bikin artikel semuanya nanya ke AI, ya nggak pakai AI semua. Ya mau ChatGPT, Gemini atau apapun, ya itu Bapak Ibu pasti pakai AI, ya enggak? Nah, ini ada polisinya Emerald di AI. Klik di sini. Contohnya nih, saya klik ya. Nah, di sini AI. Copywriting, creating, drafting, atau writing any part of submission is not permitted. Copy editing boleh. Nah, gimana pengertiannya Pak copywriting, copy editing? Nah, Anda scroll ke paling bawah lagi. Scroll terus. Nah, di sini dijelasin. Nah, tuh. Maksudnya apa? Abstract creation, set, no. Abstract copy editing, set, yes. Hipotesis, nah tuh. Introduction creation, nah di sini. Jelas, nah. Ya, Bapak Ibu dari sini. Bahkan sampai data visualization, ya. Apakah gambarnya kalau bisa diedit, boleh nggak? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Menggunakan AI boleh atau tidak, masih diperbolehkan kalau di Emerald. Ya, nah ini Bapak Ibu bisa lihat dari sini. Ya, nah, ini covering art design, creating image. Kalau creating image itu nggak boleh sama sekali, tapi kalau masih editing image itu masih diperbolehkan. Ya, translation masih boleh diperbolehkan. Nah, ini detail sekali. Ya, maka itu Bapak Ibu harus baca. Ya, saya nggak bisa jelaskan semuanya. Panjang. Ya, nah lalu kemudian riset public etik, ini Bapak Ibu bisa klik link-linknya di sini. Ada consent formnya. Set. Nah, kalau mau ingat tadi, open access submission atau segala macam ya penjelasannya transparansi juga. Nah di sini ada prepare your submission. Nah ada manuskrip support service. Nah Emerald itu ini adalah proofreading ya. Emerald itu menggunakan yang namanya editage untuk proofreading. Ini pihak ketiga. Tapi ini tidak tidak apa kalau Anda menggunakan proofreading editage itu tidak wajib tidak jaminan Anda pasti diterima. Ya, tidak ada jaminan Anda pasti diterima. Jadi ini hanya sebagai bantuan Anda. Kenapa? Karena bahasa Inggris bukan bahasa utama kita, bukan bahasa mother language kita. Jadi Bapak Ibu ya kalau memang bahasa Inggrisnya masih belepotan, ya bisa mempergunakan proofreading ini. Banyak kok website-website proofreading yang lainnya. Selain editor juga boleh. Nah ini structuring jurnal submission. Nah ini Bapak Ibu baca berapa kata di sini dia. Dia maksimal sampai 9.000 kata. Nah, 9.000 kata. Abstraknya, Bapak Ibu bisa lihat abstraknya. Ingat, abstraknya Emerald itu cukup unik ya. Kalau Bapak Ibu bisa baca, misalnya ini. Nah, ini abstraknya Emerald itu ada purpose, ada design metodologi, ada finding, ada originality. Jadi artinya ada kita abstraknya itu abstrak yang terstruktur, bukan hanya satu paragraf. Biasanya publisher-publisher lain itu abstraknya hanya satu paragraf saja. Tetapi kita itu malah ada title-nya dan ini yang membuat kita berbeda dengan publisher lainnya. Makanya saya selalu mengatakan Bapak setiap publisher pasti punya karakteristik masing-masing sehingga Bapak Ibu harus apa ya? Harus sering-sering baca author guideline dari setiap publisher, setiap jurnal ya. Di sini juga ada pakai purpose design metodologi ini wajib. Kalau mau ditambahkan bisa research implication, practical indication atau social implication. Nah, linknya cara pembuatan abstrak di sini juga ada. Klik linknya. Keyword juga ada linknya. Tipe paper apa saja ini bisa di sini. Nah, ini bayangin. Di sini malah ada tipe paper, poster, research paper, theoretical resources for lesson and learning studies juga ada. Cukup unik ini. Ya, ini boleh diperbolehkan. Review artikel, book review, discussion juga ada. Jadi Bapak Ibu bisa baca tipe-tipe artikelnya di sini. Sebentar. Ya, keterangannya.
Oke, lalu kemudian ada juga misalnya reference manager, referensinya. Emerald selalu menggunakan Harvard Style. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan juga Harvard Style. Jangan gara-gara Bapak Ibu di reject, karena gara-gara Bapak Ibu referensinya itu menggunakan APA. Ya, itu banyak kayak gitu juga itu ya. Maka berarti Bapak Ibu nggak pernah baca itu author guideline-nya dari jurnal itu. Ya, harus baca. Makanya tiap jurnal itu punya spesifikasi masing-masing. Lalu submit your manuscript, double check your manuscript, periksa yang benar, baru setelah itu Anda bisa submit. Nah, sebelum Anda submit, apa yang Anda harus punya? Anda harus punya akun Orchard ID. Nah, di sini kasih tahu. Anda harus punya akun Orchard ID. Silakan buat akun Orchard ID. Akun Orchard itu gratis. Gratis tuh. Register for free itu gratis. Submitnya gimana Pak? Submitnya gampang. Tinggal diklik dan di bagian submit your paper. Nah, lalu loginnya di sini. Kalau Anda punya akun Orchard ID, tinggal login di sini, masukkan Orchard ID Anda di sini. Nah, tuh. Atau Anda punya yang lainnya juga boleh. Web of Sign ID juga udah boleh. Ya, contohnya. Oke, ini akun Orchard ID kalau Anda mau buat tuh. Gratis, tidak bayar. Oke, saya close-closein dulu ya. Setelah itu apa Pak? Setelah itu adalah kalau Anda benar-benar sesuai M dan scope-nya artikel Anda, baru kemudian akan ada proses peer review. Proses peer review, review and decision. Nah, kalau Anda berhasil di accept, berarti Anda disuruh memilih apakah mau dibikin open access atau enggak. Ya, tadi saya jelaskan ada 3 tipe jurnal. Ada yang hybrid jurnal, ada yang gold open access, ada platinum open access. Semua jurnal apapun itu, mau yang hybrid, mau gold open access, mau mau yang platinum open access, semua jurnal itu prosesnya sama, proses peer review-nya sama, tidak ada bedanya. Artinya apa? Anda baru bayar setelah di-accept. Ya, Anda baru bayar setelah di-accept. Ya, jadi mau yang hybrid, mau yang penulis harus bayar, yang open access, God open access jurnal, itu pun Anda baru bayar setelah di-accept. Ya, itu standar dari internasional jurnal yang sebenarnya. Saya nggak tahu kalau standarnya Sinta ya. Kadang-kadang ada Sinta yang mengatakan, Pak kalau di Sinta itu ada yang apa Anda submit aja Anda harus bayar dulu karena seperti yang lain. Nah itu beda lagi. Kalau internasional jurnal standarnya adalah Anda baru bayar setelah di accept. Ya, kalau Anda bayar dulu sebelum di accept itu terindikasi sebagai jurnal predatory. Ya, hati-hati pada jurnal yang predatory. Ya, hati-hati pada jurnal yang predatory. Jangan sampai Anda masuk ke jurnal yang predatory. Jadi kalau Anda bayar dulu sebelum Anda melakukan proses review, sebelum Anda di accept, itu adalah terindikasi proses jurnal predatory. Yang sayang Anda masuk ke jurnal predatory. Ya sayang, waktu Anda dan segala macam, dan itu pun jurnalnya nggak diakuin nantinya. Ya, rugi Anda. Ya, seperti itu. Oke, saya scroll lagi yang bagian atasnya, baru editorial ini bisa dilihat. Nah, ini indexing matrixnya, Anda bisa lihat. Separate-nya, waktu biayanya, ada segala macam. Ya, lalu ada reviewer, standar reviewernya seperti apa, lalu call of paper-nya. Nah, ini call of paper ini artinya adalah special issue. Special issue dari setiap jurnal. Dari jurnal. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu ya, pengen tahu Pak, saya pengen tahu topik yang lagi trending saat ini, topiknya tentang apa ya Pak? Bapak bisa lihat call of paper. Nah, contohnya ini call of papernya. Call of paper dari jurnal ini. Karena ini. Nah, ini dia tentang Real Voice Create the Real Impact Implementation Lesson Study in the Classroom. Nah, jadi ini adalah topik yang lagi trending. Nah, saat ini. Pembelajarannya seperti apa, what the listener. Nah, enaknya kalau call of paper ini biasanya sudah ada bacaan-bacaan yang bisa Anda baca. Ya, ada bacaan-bacaannya seperti ini. Nah, list topiknya sudah jelas.
Nah, Anda mau submit juga bisa, nggak submit juga nggak masalah ke jurnal ini. Ke call of paper ini, nggak masalah. Ini sebagai bantuan Anda untuk mendapatkan topik yang terbaru. Biasa gitu. Ya, ini insight-nya. Misalnya, ya, ini juga ada lagi. Dia call of paper untuk assessing journal knowledge in the lesson and learning studies. Nah, ini. Topiknya apa saja ini? Ya, jadi Anda bisa tahu topik yang lagi trending saat ini. Ya, nah, Pak, kalau saya pengen tahu semua call of paper, kliknya apa? Tadi kan saya Bapak akan masuk yang tadi yang emerald.com ini, klik author lagi, lalu klik publish with us, lalu klik jurnal, lalu klik find of call paper. Kalau ini adalah semua jurnal kami yang ada call of papernya. Tinggal di scroll aja berdasarkan subjek. Kalau subjek education, apply akan keluar yang education. Kalau yang tadi hanya call of paper untuk jurnal ini saja, International International Journal of Lesson and Learning Studies. Kalau yang ini untuk seluruh jurnal tentang bidang education. Ya, ini ya. Bapak Ibu bisa baca yang sesuai dengan yang kira-kira topiknya ngantol-ngantol ke saya. Nah, ini contohnya adalah uh, nah ini contohnya bagus ini. Ini mungkin tapi di Asia nih kan Asian Education and Development Studies ya untuk Asia. Transnational Perspective Inclusive Education and Service Technology for Students with Disability in Asia. Nah, ini Anda bisa baca untuk yang disability. Yang ada sekarang melakukan penelitian untuk uh, topik tentang disability. Nah, bisa. Nah, ini topiknya. Cocok nggak sama saya gitu. Ya, ini Anda bisa lihat dari sini. Oke, saya balik lagi ke presentasi saya. Bentar ya, saya jadi bingung. Bolak-balik terus, sorry, sorry. Nah, ini saya sudah jelaskan, ini saya lengkap supaya tadi waktunya kalau nggak cukup ya. Nah, ini rute publication tadi yang saya jelaskan, ada jurnal, ada buku, ada case study. Ya, sebenarnya 100% itu free, tidak perlu publish. Ya, nah ini sudah saya jelaskan juga New Open Journal, ini yang buat open access sama terminologi ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang di jurnalnya. Ya, dia to publish. Ya, ini ada kata kuncinya di sini. Choosing a journal to publish is investment decision. Good choice can enhance the impact of your work and your reputation. Nah, ini penting sekali saya tadi mengatakan supaya Bapak Ibu terhindar pada jurnal yang predatory. Ya, ada faktor to consider yang penting ada relevant leadership, recent article, society international, like acceptance, sirkulasi, dan time on submission to publication. Ini semua tadi saya sudah jelaskan juga. Relevant readership, baca M cukupnya. Recent article, Bapak Ibu bisa baca most read dan most citation atau beberapa latest artikel yang terbaru seperti like Bapak Ibu bisa cari topiknya dari call of paper. Society and internationality udah pasti kan international journal. Like acceptance berapa persen acceptance rate-nya, berapa kali terbitnya, sirkulasinya juga di sini. Waktunya berapa dari top submission to publication juga ada. Semuanya ada di website setiap jurnal. Karena jurnal yang bereputasi itu adalah jurnal yang keterbukaan informasi. Anda mau masuk jurnal manapun itu biasanya kalau jurnal bereputasi informasi apapun sudah ada semua di sini. Ini semua ada informasinya di jurnal website ya. Lalu tipe paper apa saja juga ada tadi yang bisa masuk. Rankingnya tadi juga ada juga di websitenya. Jadi semuanya ada informasi ini ada di website. Ya, nah ini tipe pemohon akses. Ingat, hati-hati jangan masuk ke predatory jurnal, ya terutama organisasi yang tidak pernah Anda kenal. Guarantee publication, publisher dan editor itu satu nama, tidak ada editor information, tidak ada dokumen peer review proses, luas sekali informasi jurnalnya, topiknya itu juga dipermasalahkan. Cek submit. Nah, hati-hati ini contohnya adalah ya current news ya predatory journal. Malaysia bahkan membilang bahwa kalau nggak salah Dikti juga sama ya dia tidak melarang publikasi jurnal NDPI, Hindawi dan Frontier karena terindikasi mereka adalah jurnal-jurnal yang predatory, publisher yang predatory. Hati-hati ya. Terutama NDPI dan Frontier itu banyak sekali masih banyak penulis-penulis Indonesia yang masuk ke sana. Ya, hati-hati sekali. Writing.
Nah, ini ada, sebentar ya, guys. Bentar. Sebentar. Saya share-nya tadi belum sama sound. Ini ada video, Bapak Ibu dengarkan videonya. Ya. Hi, I'm Greg Marshall. Eh, Terdengar nggak tadi ya videonya? Terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke, ya udah. Berarti saya bisa. Mana? This one. Sudah, jadi bingung saya. Jadi saya malah majuin. I'm Greg Marshall, and I serve as editor for the European Journal of Marketing, or EJM. EJM is proud to be part of the Emerald stable of marketing and business journals. One other thing just to talk about a little bit, and that is, how do you make sure as an academician that you're doing a great job of making an impression and getting into a good journal? Well, let me give you just a few key tips. First of all, pick the right journal. Look at your topic. Make sure that your topic is a topic that's a good fit for that journal. And then do all of your homework to find out what the expectations of that journal are. It's always posted online on the journal's website. Secondly, once you've picked your journal, then make sure that you put your very best foot forward on that first manuscript. Yep, first impressions are important, and especially important because often you'll just get one opportunity to get this manuscript reviewed by your selected journal. Make sure you follow all the guidelines, and make sure that you write a manuscript that's the best possible manuscript that you can write. Then maybe you'll be fortunate enough to get a letter back from the editor a month or so later saying that you have the opportunity to revise. That's great. Getting the opportunity for a revision is a gift, and so don't blow it. If you get a revision opportunity, you want to follow the advice of your reviewers and the editors to the letter. You want to get that back as quickly as possible into the hands of the reviewers. And at that point, your odds go way up that you'll actually get a favorable outcome. Oke, Bapak Ibu sudah dengarkan Profesor Greg Marshall. Hampir segala informasi yang diomongkan Profesor Marshall sudah saya terangkan tadi. Ya, yang pertama adalah yang pertama adalah Anda pilih jurnal sesuai dengan M dan scope dari jurnal Anda. Ya, topik Anda, artikel Anda. Lalu kemudian baru Anda baca author guideline-nya yang tertera semua di dalam website-nya. Tadi saya sudah jelaskan juga itu. Ya, lalu setelah itu yang ketiga, kalau buatlah manuskrip yang sesuai dengan author guideline Anda. Ya, yang keempat, kalau Anda memang beruntung, Anda bisa dapat opportunity untuk masuk ke proses peer review. Ya, minimal ada revisi dulu. Jarang sekali kalau masuk ke jurnal internasional yang bereputasi, apalagi sudah Q1, Q2, Q3 gitu ya, itu langsung di-accept tuh jarang. Pasti minimal ada revisi 1 atau 2 kali itu pasti. Ya, kalau Anda disuruh revisi, nah ini yang belum saya jelaskan nanti bagian revisi. Nah, itu Anda sudah berada di setengah jalan kata Greg Marshall ya. Jangan melepaskan itu. Ya, itu kesempatan yang penting sekali. Oke, ini adalah 10 poin kenapa artikel Anda disebut bagus. Originality, apa yang keterbaruannya, relevant, extension, dan existing knowledge, visual metodologinya, clarify, structure, dan quality writing, some logical progression argument, theoretical practical implication, lalu resensi, relevant reference, international dan global focus, adherent editorial scope, dan objektif, lalu good title, keyword, dan web written abstract. Ya. Oke. Lalu kemudian, nah ini adalah saya masuk ke bagian sebentar. Sebelum itu saya masuk ke bagian peer review dulu. Ya, peer review itu kalau di Emerald itu double dan triple blind peer review. Artinya adalah yang memeriksa artikel Anda adalah reviewer itu kurang lebih ada minimal 2 atau 3 yang tidak mengenal Anda. Ya, jadi pada saat mereka baca artikel Anda itu mereka tidak tahu identitas Anda dari negara mana, jenis kelamin apa dan segala macam. Itu blind. Kita sebut blind peer review. Nah, ini adalah proses peer review proses hampir semua jurnal
bereputasi peer review prosesnya sama semua seperti ini tadi saya bilang. Tidak ada bedanya. Ya, tidak mungkin bisa berbeda. Bingung kalau saya ada yang berbeda sendiri, ya. Mau jurnal manapun dari publisher manapun prosesnya sama. Ya, Anda submit lalu kemudian di sini editor akan mengecek artikel Anda. Biasanya editor itu pertama kali mengecek artikel Anda itu apa? Abstrak dan introduction. Dia nggak bakal baca seluruh artikel Anda karena dia nggak punya waktu. Ya, ingat, editor itu tidak bekerja di Emerald. Editor itu tidak bekerja di Emerald. Dia bekerja di institusi masing-masing. Ya, tadi dia bekerja di universitas yang di Amerika, yang satu universitas yang ada di mana tadi ya? Saya lupa deh. Ya, adalah ada yang dari Hong Kong, ada yang dari mana, udah Indonesia juga ada. Ya, jadi dia tidak bekerja di Emerald. Reviewer juga sama, reviewer tidak bekerja di Emerald. Bahkan reviewer itu tidak digaji sama sekali Emerald. Gratis. Mereka pun tidak digaji. Ya, tidak digaji sama sekali. Jadi kita juga tidak bisa voluntary, sangat voluntary. Jadi memang kenapa waktunya prosesnya lama ya karena voluntary reviewernya. Ya. Nah, editor tadi apa ini? Pada saat ngecek pertama kali ini, dia akan lihat abstrak dan introduction-nya. Kalau tidak sesuai dengan M dan scope-nya, langsung reject di sini. Langsung reject. Kalau sesuai, dia akan kasih ke reviewer. Reviewer baru ngecek artikel Bapak Ibu. Nah, dari sini kemudian reviewer kasih komen, reject, revisi, atau accept. Kalau di reject di sini, ya di reject, ya, reviewer akan kasih rekomendasi, komen. Ya, akan kasih rekomendasi komen di sini. Tapi kalau yang di sini, kalau yang sebelumnya di bagian awal di mana editor reject, di sini tidak ada komen apapun. Anda langsung kemudian reject aja. Kita sebut dash rejection. Anda tidak akan dapat komen apapun, tidak dapat ilmu apapun. Tapi kalau Anda di reject di sini di bagian revisi, di bagian peer review, itu Anda dapat komen dari reviewer. Dan biasanya komennya itu bagus-bagus. Disitulah Anda belajar apa ya, dapat ilmunya lah untuk bisa Anda revisi lagi. Ya, kemudian Anda bisa submit lagi ke jurnal yang lain, ya bisa saja malah bisa diterima peluangnya. Nah, gitu. Ya, itu bedanya ya. Hati-hati ya, beda rejectnya. Kalau di reject di bagian awal, Anda tidak dapat ilmu apapun. Biasanya kalau di Emerald itu, kalau Anda dapat tiba-tiba dapat email dari Emerald 2 minggu gitu, wah itu pasti di reject. Kenapa? Karena kalau masuk ke proses peer review itu lama, bisa lebih dari 2 bulan, 3 bulan. Ya, jadi kalau Anda masuk ke Emerald lebih dari 2 bulan nggak ada kabar, 3 bulan, wah minimal dapat proses peer review. Alhamdulillah. Tapi kalau 2 minggu udah dapat, wah reject langsung. Biasanya kayak gitu. Kalau cepat malah reject. Kalau lama masuk proses peer review. Ya, ya itu seperti itu. Karena apa tadi saya bilang? Kenapa lama? Karena reviewernya kita voluntary, nggak digaji. Ya, semua reviewer publisher besar dunia itu seperti itu, tidak ada yang digaji, ya voluntary. Sehingga mereka, ya boleh dibilang ya kita nggak bisa baksa mereka cepat-cepat ngasih rekomendasi, ngasih apa komen, karena ya mereka tidak bekerja di Emerald, mereka hanya voluntary saja. Ya, kalau Anda direvisi kata profesor masalah revisi, Anda harus kasih balik revisinya. Nah, kemudian dikirim lagi ke reviewer. Dicek lagi. Kalau ada yang masih belum kurang atau revisinya semakin jelek, ya Anda sendiri bisa. Kalau makin bagus, ya mungkin kalau ada yang kurang dikit lagi, masih revisi lagi. Sampai Anda di-accept atau reject. Gitulah. Ya, jelas dari sini ya. Nah, sekarang saya masuk ke bagian yang sebelumnya. Nah, ini structuring your paper. Ini saya tidak akan terlalu banyak detail tentang structuring your paper. Kenapa? Karena Bapak Ibu itu biasanya kayak tadi saya bilang, itu biasanya Bapak Ibu lebih udah jago semua. Ya, bagaimana cara soal title, keyword dan segala macam, introduction itu Bapak Ibu sudah biasa lah. Ya, dari introduction itu adalah bagiannya convince the reader that you know what you work is relevant and answer the question that might be have. Apa problemnya, apa essential solutionnya, apa yang terbaik, limitasinya apa yang ingin dicapai. Itu muncul di bagian introduction. Ya.
Lalu ke bagian metodologi yang Anda gunakan referensinya. Kalau bisa referensi yang terbaru ya, ingat Anda harus banyak sekali membaca supaya Anda kekurangan di Indonesia itu kenapa banyak reject? Karena banyak menggunakan referensi yang agak tua-tua. Masukin yang terbaru, metodologi yang terbaru yang sesuai dengan topik Anda. Ya, lalu kemudian result. Di result ini Anda menggunakan apa? Misalnya data statistik atau apa, metodologi apa yang Anda gunakan, Anda bisa di sini keluarkan di sini. Lalu discussion. Nah, ini discussion ini adalah bagian yang paling penting sekali. Kalau saya sebut adalah bagian yang tidak bisa menggunakan AI. Kenapa? Karena ini adalah bagian interpretasi Anda, bahasa Anda, interpretasi Anda terhadap hasil riset Anda, hasil dari penelitian Anda, hasil riset dan penelitian Anda. Jadi interpretasi Anda apa? Apakah hasil riset Anda itu konsisten dengan yang dilaporkan? Ada limitasi enggak? Ya, apakah ada discussion logical to your conclusion? Lalu do not make statement beyond the result, ya. Jangan mengeluarkan statement yang dari hasil riset yang ada, ya. Jangan juga mengeluarkan ide-ide baru. Di sini mengeluarkan ide baru adalah di luar dari apa yang ingin Anda capai di bagian introduction. Ya, itu tidak diperbolehkan. Itu aneh. Anda pengen capai apa, jadi berubah. Lalu kemudian bagian conclusion. Nah ini, present the global strategy conclusion, indicate use extension, answer the original question yang ada di bagian introduction, state limitation, state implication for the research, do not summarize the paper, itu bagian dari abstrak, tidak mengeluarkan ide baru, tidak mengeluarkan obvious statement dan kontradiktif dari diri Anda. Ya, polishing your work, hati-hati di sini adalah polishing, proofreading yang tadi manuskrip boleh yang proofreading kalau Anda mau menggunakan proofreading. Submit. Nah, choose the right journal sesuai dengan Mr. Greg Marshall. Make sure the paper fit the scope-nya, read author guideline dan pilih data dan guideline yang Anda perlukan. Baru kemudian pilih review. Nah, sekarang bagian revisi. Ini saya belum jelaskan. Revisi. Kalau Anda diminta revisi, Anda harus bertanya kepada editor. Kapan deadline revisinya? Kalau tidak setuju, Anda bertanya. Misalnya, tidak setuju bukan deadline-nya. Tidak setuju. Karena ingat loh, yang memeriksa artikel Anda itu adalah editor dan reviewer. Editor dan reviewer sama-sama manusia. Bisa saja dia salah. Nah, jadi ada bagian yang Anda tidak setuju diminta direvisi. Anda bisa berkomentar. Explain, kenapa? Jangan diam saja, itu boleh. Karena yang memeriksa artikel Anda juga manusia, bisa saja melakukan kesalahan. Ya, bukan AI, karena tidak diperbolehkan juga reviewer atau editor menggunakan AI untuk memeriksa artikel. Ya, tidak diperbolehkan. Clarify understanding. Kalau ada yang kurang jelas, Anda juga bertanya. Konsultasi dengan kolega Anda dan co-author Anda. Penuhi deadline revisinya. Misalnya revisinya 2 minggu, penuhi 2 minggu. Ya, lalu setelah itu buat cover letter. Cover letter lagi. Cover letter. Buat cover letter artinya apa, Pak? Misalnya nih, Anda kirim revisinya nih. Set. Tapi ada satu file lagi yang Anda harus kirimkan. File tentang cover letter. Cover letternya isinya apa? Bagian yang direvisi, yang harus direvisi ini, sebelum direvisi ini, setelah direvisi jadi seperti ini, Anda bikin tabel gitu. Kalau nggak bisa direvisi, ini kenapa Anda sebutkan. Nah, tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya untuk si reviewer tidak baca lagi, tidak baca ulang lagi artikel Anda. Kalau disuruh baca ulang lagi, capek dia, lama. Jadinya proses peer review Anda pun jadi tambah molor. Kalau dia baca cover letter Anda dia cuma mengecek cover letter Anda doang. Hingga proses revisinya jadi lebih cepat. Itu menguntungkan Anda juga sebenarnya. Kalau Anda bikin cover letter seperti itu. Menguntungkan Anda supaya diperiksa lebih cepat. Ya, itu contohnya. Kalau nggak if you have rejected, ya, yang penting adalah remember, don't give up. Ask and listen, try to improve, dan resubmit when you're ready. Nah, kalau di accept, baru bagian publisher Emerald yang baru diserahkan kepada kami untuk membuat yang namanya proofreading lagi, formatnya dirubah ke format Emerald dan segala macam. Nah, ini adalah cover letter. Ini ada cover letter. Kalau sebelum Anda submit, ada kotak kosong, Anda disuruh menuliskan sesuatu, kayak message note atau apa. Nah, ini Anda baca.
satu cover letter yang bagus seperti ini. Ini contoh cover letter yang bagus seperti ini. Oke, sebelum itu Anda baca ya, silakan. Saya akan baca beberapa komen dulu dari chat. Dari ini Bapak atau Ibu Faika, bagaimana mengetahui jurnal-jurnal MA dan Scopus? Tadi Bu, saya tadi kirimkan file Excel-nya. Ada file Excel-nya. Ini saya kirimkan lagi kalau mungkin Bapak Ibu lewat ya. Ini saya kirimkan lagi file Excel-nya. Sebentar. Sebentar Bu, nanti saya kirimkan lagi ya file Excel-nya. Ya, ya itu sudah sudah ini. Lalu kemudian oke, nanti Ibu Indriani ya, ini izin Anda bisa di-share materinya. Ya, nanti saya akan share. Ya. Nah, ini lagi Pak Hendra. Tadi saya melihat ada fitur early start artikel untuk mengakses artikel yang belum memiliki volume dan isu. Apakah artikel tersebut bisa diakses dan hanya dapat diakses ketika sudah ada no volume? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa di-download, sudah bisa disitasi. Itu sudah bisa. Sudah bisa di-download, sudah bisa disitasi. Sudah bisa diakses. Ya, semua jurnal publisher yang bagus itu ada early site-nya. Ya, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah ilmu itu kan teori Bapak itu cepat-cepatan. Jangan sampai nanti ada artikel yang sama kayak Bapak. Nah, kan jadi masalah nantinya. Ini yang mana yang melakukan plagiarism. Kalau Bapak duluan masuk, kalau nunggu sampai dapat nomor isu dan volumenya kelamaan. Nah, makanya kita ada fasilitasi, semua publisher itu ada fasilitasi early site. Tujuannya untuk apa? Supaya menjadi yang terbarukan teorinya. Ya, karena itu volume dan number cuma kalau di internasional cuma ya sekedar formalitas aja ya, itu ada volume numbernya. Saya nggak tahu kalau Sinta ya seperti itu formalitas, karena DOI ini akan tetap sama. Anda sudah bisa disitasi karena udah di accept gitu ya. Mudah-mudahan jelas semua nih ya jawabannya. Oke. Nah lalu kemudian ini yang bad-nya, Anda baca nih yang bad-nya. Oke, tadi yang good-nya, ini yang bad-nya. Oke, kalau yang sudah baca, sekarang ada nggak? Saya minta komen nih. Ya, Bapak Ibu bisa komen. Kenapa tadi disebut good, yang ini disebut bad? Ada nggak? Mau sharing nih? Ayo, silakan Bapak Ibu. Silakan berkomentar. Ya, komen Bapak Ibu. Jangan diam saja. Saya jadi tersinggung ini. Ayo, ngerti nggak presentasi saya? Akhirnya nggak ngerti nih, saya jadi ini nih. Bapak Ibu, komen ya. Ya, kenapa ini disebut jelek, yang ini disebut baik? Ya, nah, ada yang mau komentar? Silakan unmute saja, Bapak Ibu. Mau komentar? Mau komen? Kasih komen kenapa ini disebut bagus, yang tadi disebut jelek. Unmute silakan. Mohon bantuannya Bapak Ibu. Silakan komen-komen. Jangan malu-malu, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Silakan. Bapak Ibu komen. Masih malu-malu juga? Oke, kalau gitu saya jawab deh. Masih malu-malu. Ini kalau Bapak Ibu baca cover letter ini, artinya dia itu buat saya masuk ke Journal of Documentation, saya submit artikel saya di Journal of Documentation. Karena apa? Karena novelty artikel saya sesuai dengan M dan scope dari jurnal ini. Nah, ngerti kan? Novelty artikel saya, topik artikel saya sesuai dengan dan M dan scope dari artikel ini. Tetapi kalau yang ini kenapa dia jelek? Karena dia tidak bicara tentang artikelnya, tidak bicara tentang novelty artikelnya, tapi bicara saya masuk ke jurnal ini karena jurnal ini top. Itu bukan tugas dia. Dia ngapain mempromosikan jurnalnya?
Ya, nggak penting itu. Yang penting adalah artikel Anda. Anda di bikin cover letter ini tugasnya adalah mempromosikan artikel Anda, ya. Bukan karena produk yang Anda jual itu adalah artikel Anda kepada editor. Saya punya artikel ini di editor. Topiknya tentang ini. Kalau saya cek sesuai dengan M dan scoop-nya, di situ kuncinya. Ya, kenapa itu tadi disebut bagus ya? Ini tidak bicara tentang artikelnya sama sekali, tapi dia bicara tentang tentang kayak promosi lah ke jurnal. Itu nggak penting, itu bukan tugas dia. Ya, jadi Anda penulis itu yang penting adalah mempromosikan artikel Anda sendiri. Artikel Anda sendiri, bukan jurnalnya. Oke, masuk ke buku, ini saya singkat aja. Di Emerald bisa publikasi buku juga, ya. Gratis sebenarnya Anda mau publikasi buku di Emerald, bisa yang scholarly monograph, bisa book chapter, bisa yang professional book, dan yang buku yang lainnya. Ya, bisa yang short book juga ada tadi. Anda bisa kirimkan proposalnya, book formnya. Kalau minta book formnya, bisa dari saya. Saya bisa kasih book formnya. Karena bisa di-download juga sih sebenarnya book formnya. Ya, seperti ini. Kasus. Kalau kasus ini Bapak Ibu misalnya dari sini ada yang dari Fakultas Ekonomi, misalnya dari Fakultas Ekonomi biasanya kan ada kasus ya, ada studi kasus. Biasanya kan yang paling terkenal studi kasusnya itu dari Harvard, Harvard Business Case, ya, Harvard Business Case Study, ya, Bapak Ibu. Nah ini sama, persis sama. Jadi memang kalau case study itu agak sedikit rumit, ya. Rumitnya adalah Anda sekaligus buat case-nya, sekaligus buat teaching note-nya. Makanya kita sebut teaching case. Ya, bukan hanya. Jadi kalau jurnal, Anda cuma buat artikelnya. Udah jelas gitu ya. Tapi kalau case tadi Anda buat case-nya plus dengan teaching note-nya. Nah, yang susah itu kadang-kadang teaching note-nya. Nggak gampang. Ya. Nah, ini Anda biasanya masuk ke Emerald Emerging Market Case Study. Ini juga udah Q4. Udah Scopus juga lebih Q4. Oke. Publication ethics. Sekarang kita bicara tentang publication ethics. Ya, Anda bicara sudah biasa tahu ya tentang plagiarisme. Biasanya semua artikel Anda diperiksa dulu oleh Turnitin. Sama, di Emerald juga diperiksa oleh Identicat, temannya Turnitin. Ya, satu kompi dengan Turnitin. Sama. Nah, yang paling penting ini, research integrity, research publication ethics. Ini bisa ada linknya di sini. Anda bisa cek lah linknya. Ya, pertama, research has conduct the highest standard rigor dan integrity. Itu yang paling penting. Integrity, rigor, dan integrity. The work is original, ya, yang keterbaruan. Ya, the work has not submit elsewhere, ya, tidak boleh. Jadi ada yang bertanyaan. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada saya, Pak, saya masuk ke jurnal A. Jurnal A itu lama sekali kasih respon. Akhirnya saya masuk ke jurnal B. Diperbolehkan nggak, Pak? Tidak boleh kayak gitu. Kalau Anda ingin masuk ke jurnal A, Anda kalau responnya lama sekali, Anda langsung minta retract. Minta di retract artikel Anda, dicabut. Saya karena tidak dapat respon yang bagus, proses peer review-nya lama sekali, tidak ada kejelasan, saya meretract artikel saya dari proses peer review ini supaya saya bisa masuk ke jurnal yang lain. Itu baru benar. Jangan Anda tidak di retract tapi Anda masuk ke jurnal yang lain. Nah, itu yang salah. Ya, ada yang pertanyaan kayak gitu. Nggak boleh ya. Anda retract dulu, Anda tarik dulu, baru kemudian Anda masuk ke jurnal yang lain. Dan email Anda harus email secara tertulis. Dan simpan emailnya. Kalau Anda dipermasalahkan suatu saat nanti, karena ada kejadiannya ternyata dua-duanya diterima, Pak. Nah, dua-duanya diterima. Waduh. Nah, ya tapi kan Anda udah email duluan. Dia bilang, Anda bisa berbicara saya mau masuk ke jurnal B. Karena saya sudah email. Nah, ini saya sudah pernah email. Ini bukti emailnya. Anda ada buktinya. Jangan hilang ya bukti emailnya. Itu yang benar. Ya. Lalu tadi yang the work ahead or requirement related generative AI. Udah tadi saya jelaskan AI ya. The author list on authorship kriteria. Ingat authorship kriteria. Ya, karena pernah kejadian saya perasaan itu beberapa tahun yang lalu ya. Ada salah satu dosen
di salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia, di Jakarta, itu dia memasukkan nama profesor yang cukup terkenal di Malaysia, karena dia kuliah di Malaysia sebenarnya S3-nya. Ya, dia memasukkan, tetapi tidak minta izin ke profesornya tersebut untuk namanya dimasukkan. Akhirnya apa? Ya, marah profesornya. Biarpun artikelnya masuk ke jurnal Q1 ke Q2, nggak boleh. Anda harus minta izin dulu kalau Anda ingin masuk. Gitu. Ada kriterianya lah. Ya, kalau Anda misalnya mempergunakan nama profesor Anda, promotor Anda untuk bisa itu ya silakan aja. Tapi Anda minta izin juga ke promotor Anda atau profesor Anda. Ya, the word appropriate site dan reference for any previous out of pressure idea. Ya, itu jelas ya. Nah, yang jadi masalah ini biasanya self citation. Ini bermasalah. Banyak sekali artikel-artikel yang ternyata di retraction karena mengandung self citation dengan artikel yang sebelumnya. Jadi Anda itu sebenarnya referensinya itu kepada artikel Anda, tapi Anda tidak cantumkan. Nah, itu jadi masalah, biar itu kita sebut sebagai self citation ya. Itu banyak sekali tuh self citation. Self plagiarism kali itu ya jadinya ya. Self plagiarism ya. Ya, self citation karena Anda tidak mencantumkan citasi terhadap artikel ini sebelumnya atau disertasi Anda yang sebelumnya. Itu bagi masalah. Any conflict, any influence handling the word do not cause release differently and unlawful statement. Permission and clear for any third party material. Ya, third party itu penting sekali kalau Anda menggunakan penelitian terhadap perusahaan. Anda harus minta izin dulu, permission. Proof of consent, ini juga penting, consent. Kalau Anda melakukan penelitian, misalnya gini ya, kalau Anda melakukan penelitian responden, misalnya ada 1.000 orang, Anda respondennya, menggunakan online, ingat Anda harus punya kotak form, ada kotak form kecil bahwa mengatakan bahwa Anda bahwa yang melakukan koresponden ini benar-benar Anda sendiri yang melakukan mengecek menuliskan hasilnya, bukan AI, bukan orang lain. Ya, itu harus Anda klik konteksnya seperti itu supaya Anda kemudian bisa jelas dari situ. Ya, karena kadang-kadang dimintakan data originalnya mana? Ada nggak consent formnya? Anda melakukan penelitian terhadap 100 orang, 1.000 orang, mana hasilnya? Mana itunya consent formnya? Nah, itu akan bermasalah kalau Anda tidak punya yang seperti itu. Ya. Nah, setelah Anda berhasil submit, Anda promosi. Ya. Karena kelemahan Bank Indonesia itu jarang sekali melakukan promosi. Share. Anda share-nya kemana Pak? Ya, share-nya ke sosial media. Apa yang di-share Pak? DOI-nya. Bukan full text-nya ya, enggak lah. DOI-nya. Kalau full text-nya Anda ntar diomelin sama publisher-nya. Ya, DOI-nya saja. Ya. Supaya apa? Meningkatkan jumlah download, meningkatkan jumlah citasi. Yang banyak download, yang bisa banyak citasi. Oke. Selesai presentasi saya, summarize-nya adalah thinking about your outcome before you start your research, consider the format of your research, authority your audience. When they select the publication, check the guidance carefully. Don't give up if your work isn't accepted first. Share your work. Good luck with your submission. Ya, ini ada Facebook-nya dari Emerald. Anda silakan follow karena banyak sekali webinar-webinar editorial dari editor-editor yang bisa Anda ikuti. Lalu kemudian, nah ini adalah kontak person saya. Ya, Anda bisa lihat. Tapi kontak personnya juga saya akan share nanti di chatroom. Di presentasi. Di presentasi, nanti PP-nya ini saya share. Itu juga ada. Nah, nggak perlu Anda foto yang sekarang, bisa nanti Anda dapat di PowerPoint saya. Sebentar ya, saya mau tes PowerPoint saya. Nah, ini sudah saya tes. Oke, saya kembalikan ke pihak MC. Pak Trisakti, silakan.
Baik Pak, terima kasih atas materinya. Eh, saya paparkan sedikit. Jadi tadi Pak Irwan sudah memaparkan materi terkait dengan bagaimana publikasi jurnal, khususnya di Emerald, bagaimana kita memilih jurnal yang cocok dan bagaimana agar kita terhindar dari predator jurnal. Serta bagaimana dan berapa besar biaya untuk publikasi jurnal di Emerald Publishing, yang dimana biayanya itu gratis. Jadi teman-teman mungkin jika ingin publikasi jurnal di jurnal internasional, mungkin salah satunya boleh memilih jurnal-jurnal di Emerald Publishing karena biayanya gratis. Kecuali jika ingin publikasi open access, nanti akan ada biaya EPC, betul ya Pak? Betul, betul, betul Pak. Oh iya. Dan selain jurnal, teman-teman juga bisa publikasi buku atau e-book, dan nanti petunjuknya juga bisa dilihat di website Emerald. Nanti di sana ada author guidelines ya Pak. Betul, semuanya ada, baik buku Semuanya ada. maupun ada. Memang tadi saya tidak bisa menjabarkan semuanya, waktunya nggak cukup ya, panjang Ya, sekali kalau semuanya diklik ya. Oke. ya. Baik, jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan kirimkan di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan, Ya. saya persilahkan teman-teman atau Bapak Ibu dosen jika ingin bertanya. Saya sudah kirimkan tadi file Excel-nya di mana tadi ada Ibu siapa tadi ya? Ibu atau Bapak Faika mengenai bagaimana jurnal di Anatomy Scopus. Ini file Excel-nya saya sudah kirimkan kembali, yang list jurnalnya. Di situ ada list kuartilnya bahkan ya. Bukan hanya kuartilnya, bahkan sampai Web of Science-nya pun ada. Lengkap sekali tuh ya, file Excel-nya. Jadi bisa di-download ya. Sebenarnya semuanya itu ada di websitenya, ada tertera. Tapi ini saya rangkum disampaikan di file Excel. PPT-nya juga saya sudah kirimkan, silakan Anda bisa pergunakan. Oke. Baik, Pak. Sambil menunggu, jika ada yang ingin bertanya, saya ingin melempar polling dulu eh, untuk dijawab oleh teman-teman dan para partisipan yang hadir pada hari ini. Oke, apakah pollingnya sudah muncul? Silakan teman-teman mengisi polling terlebih dahulu sembari menunggu jika masih ada pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Pak Irwan. Saya bisa dapat ini nggak nih? Apa hasil pollingnya nih? Boleh juga nih buat saya ya. Nanti saya belum dikirimkan ya. Oh iya, bisa, bisa, bisa. Oh ini ada yang raise hand, Ing. Silakan. Saya baru lihat ini ya. Pak Irwan, saya agak terlambat tadi masuk. Saya sempat dengar Bapak menjelaskan tentang ada itu yang pakai akses masuknya untuk 4 kali, pakai akses dari kampus itu kayak bagaimana itu Pak? Yang itu Oke, batas 4 kali ya. oke. Nanti saya Terima kasih coba. Pak. Oke, oke. Saya jelaskan ya. Ya, Berarti sekarang yang dari sisi akses dulu sebentar. Saya share screen lagi. Set. Oke, oke. Ya.
Nah, ini masuk ke emerald.com ya Bu ya. Lalu kemudian Ibu masuk ke apa harus punya akun dulu Bu. Punya akun dulu di Emerald untuk akses di luar kampus. Kalau di dalam kampus tidak perlu akses punya akun. Cukup menggunakan WiFi kampus yang sudah terdaftar ada yang penting di sebelah kanannya itu ada tulisan Universitas Negeri Makassar. Masuk emerald.com di sebelah kanannya ada tulisan Universitas Negeri Makassar, sudah bisa akses. Oke, Pak. Nah, tapi kalau di luar kampus Bapak Ibu harus uh, buat akun dulu. Sebentar. Buat akunnya gimana? Klik register di sini, Bu. Klik register. Ya, klik register. Kalau yang belum punya akun ya, masukkan email, password, confirm password, first name, last name. Cukup mudah, simple sekali. Ya, simple sekali. Lalu klik I'm not robot, klik register. Setelah Ibu klik register, lalu kemudian Ibu akan dapat email dari Emerald untuk verifikasi registrasi Ibu. Biasanya Ibu klik linknya, ada klik linknya. Ya, itu masuk ke email yang Ibu daftarkan. Nah, setelah diklik linknya, sudah Ibu sudah aktif. Lalu, kalau Ibu sudah aktif, Ibu login. Loginnya tadi menggunakan email dan password yang Ibu sudah buat. Ya, klik login, lalu Ibu loginnya ke loginnya itu sekali aja, sekali setiap 90 hari, setiap 90 hari di WiFi kampus, ya, di WiFi kampus. Supaya dapat akses di luar kampus sekali aja setiap 90 hari, sekali setiap 90 hari. Kenapa saya sebut 4 kali? Ya setahun 4 kali Bu, kalau setiap 90 hari. Karena kan setahun 360 hari ya, 360 dibagi 90 4 kali gitu. Jadi Bapak Ibu login aja setiap, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kalau Bapak Ibu misalnya dosen atau mahasiswa yang sudah tidak pernah datang ke kampus atau karena sudah lulus, ya sudah nggak dapat akses gitu. Gitu. Jadi cukup mudah. Jadi pihak dari pustakawan itu tidak direpotkan untuk menghapus akun-akun yang orang udah lulus. Gitu. Jadi dia akan terotomatis 90 hari dia nggak pernah datang ke kampus, 90 hari dia akan terdelete sendiri. Itu sistem kami. Permisi Cukup Pak mudah Iwan, jadi. mau tanya, berarti Emerald sudah kerjasama dengan UNM ya untuk akses WiFi UNM? Sudah Bukan, terkoneksi koleksi atau kami, gimana? koleksinya. Oke, oke baik Pak. Ebooknya. Hanya Ebook. ebook ya Bu ya. Oke, Jurnal belum berlangganan. Jadi buku, Ibu bisa akses full text seluruh buku kami. dengan Ya, WiFi kampus ya Pak ya. dengan WiFi kampus tadi. Betul Bu. Oke, Jadi baik Pak. seluruh buku kami yang totalnya sekarang ada 7.300 ini sudah bisa diakses seluruhnya oleh pihak dari UNM. Ini bisa di-download sepuasnya. Oke. Oke, terima kasih Pak. Oke. Sama-sama Bu. Iya. Ya, ada lagi? Silakan bertanya. Baik, silakan yang lain jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Eh, Sembari menunggu, saya akan tampilkan hasil pollingnya. Nah, berikut hasil polling terkait dengan materi hari ini. Apakah sudah tampil? Nah, sembari menunggu, silahkan gunakan fitur Raise Hand untuk mengajukan pertanyaan atau kirimkan pertanyaan bapak-bapak atau eh, ibu dosen maupun teman-teman mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan.
Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Andi Islamnuniardi, ya. Mohon maaf kalau salah. Izin bertanya, apakah penelitian dipublikasi pada jurnal yang bertajuk Scopus harus memiliki tema yang bersifat global, ataukah penelitian yang mengkaji budaya lokal seperti budaya Bugis atau komunitas tertentu juga dapat diterima dan memiliki peluang yang sama untuk dipublikasikan? Oke, ini bagus sekali pertanyaan dari Pak Andi. Sebenarnya tidak harus temanya global, Pak. Contohnya tadi kan saya juga banyak sekali contohnya nih ya untuk dunia pendidikan ya karena kan ya pendidikan contohnya itu saya pernah ketemu apa topik tentang pesantren. Pesantren itu kan topiknya sangat lokal sekali ya, sangat Indonesia. Jarang sekali ada pesantren-pesantren itu apa madrasah ya kalau kita sebut ya madrasah ya pendidikannya setingkat sekolah kan madrasah ya itu kan sangat Indonesia banget dan itu bisa masuk ke jurnal internasional. Saya banyak ketemu yang seperti itu. Bahkan tadi kan saya bilang ada jurnal tentang banyak sekali kita masuk ke apa topik-topik yang juga eh, kayak ekonomi syariah. Nah di ekonomi syariah itu banyak sekali misalnya tentang apa tentang wakaf, wakaf ya. Itu kan juga apa ya, boleh dibilang ciri khas Indonesia. Bahkan untuk bidang-bidang apa kepariwisataan, saya juga kita punya bidangnya tourism. Itu banyak sekali ya tourism ya kayak ekoturism. Itu ekoturism yang ada di Indonesia ya lokasinya, bagaimana cara promosinya dan segala macam. Itu banyak. Jadi tidak harus yang terkait secara global ya. Bahkan saya punya ada lagi salah satu penelitian itu tentang simpel sekali dia penelitiannya hanya tentang apa? Eh kayak kayak apa ya? Employee satisfaction untuk kerja di salah satu rumah sakit. Rumah sakit dan itu penelitian di Makassar kalau nggak salah. Ya, rumah sakit di Makassar. Itu juga boleh. Ya, sebenarnya bukan yang penting adalah metodologinya, metodologi yang terbarukan. Kalau penelitiannya lingkupnya hanya untuk orang Indonesia ya nggak masalah karena koresponden aja orang Indonesia, ya koresponden Anda orang Indonesia. Tetapi kan metode yang digunakan itu metode yang terbarukan, yang paling yang terbaru, yang sudah bersifat global metodologinya. Tetapi korespondennya atau apa ya penelitiannya itu hanya untuk yang lokal itu nggak masalah, itu tidak bermasalah. Ya, mungkin penjelasannya seperti itu. Kayak tadi kan saya menggunakan ya itu kan apa kayak madrasah, ada yang wakaf, segala macam. Itu kan sifatnya Indonesia banget, ya dan bahkan sampai halal tourism dan segala macam itu juga Indonesia sekali dan itu tidak masalah. Yang penting adalah metodologi yang digunakannya itu adalah metodologi yang terbarukan, ya itu yang paling penting. Mungkin itu bisa cukup ya Pak ya. Apakah ada yang itu banyak kok, karena tadi saya bilang jumlah publikasi Indonesia itu sudah tembus di angka ranking ke-9 di dunia. Indonesia adalah penyumbang sebagai negara ranking ke-9 untuk diterima di jurnal Emerald. Ya, jadi sangat banyak sekali orang Indonesia yang berhasil masuk ke Emerald. Kita ranking ke-9 negara sebagai ranking ke-9 penyumbang artikel. Jadi nggak usah khawatir. Ya, yang submit juga banyak, memang yang banyak yang gagal ya, cuma 8% yang berhasil, tetapi nggak usah khawatir ya banyak yang berhasil juga ya dan itu yang berhasil juga topik-topiknya juga lokal-lokal semua isinya ya. Oke, ada lagi mungkin dari sini. Baik, silakan yang masih ada pertanyaan boleh diajukan melalui kolom komentar atau raise hand. Silakan. Sudah tidak ada pertanyaan ya, teman-teman semua. Tidak apa-apa kan Bapak Ibu sudah ada nomor apa handphone dan email saya, silakan nanti hubungi lagi lewat Baik, baik, di Pak. PPT sudah ada, jadi Bapak Ibu kalau malu-malu sekarang tidak masalah, bisa hubungi saya kapan aja. Oke. Ya baik, Pak. Kalau begitu sesi tanya jawab kita tutup. Selanjutnya sebelum menutup kegiatan ini, saya ingin
menyampaikan untuk polling yang tadi, mungkin jika Pak Irwan menginginkannya, ingin mengambil hasil pollingnya, nanti akan kami hubungi via WhatsApp. Ya, silakan. Eh, Baik Pak, dan selanjutnya mungkin saya akan membagikan sertifikat kepada Pak Irwan selaku pemateri pada hari ini sebagai bentuk apresiasi dari materi yang telah diberikan. Izinkan saya untuk membagikan layar. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali dari pihak perpustakaan ke Bu Ismarti. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas materi hari ini. Selanjutnya, sebelum menutup, saya ingin agar teman-teman semua mengaktifkan kamera terlebih dahulu dan kita akan foto bersama secara virtual pada virtual meeting hari ini. Diharapkan agar semua partisipan mengaktifkan kameranya. Di sini ada 5 slide, kurang lebih berjumlah 112 orang. Silahkan untuk aktifkan kamera. Untuk yang slide 1 akan saya mulai karena sudah aktif semua kameranya. Saya akan mulai dari slide yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya lanjutkan ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, dengan demikian berakhir sudah library class kita hari ini dengan tema Guide to Get Published by Emerald Publishing yang dibawakan oleh Bapak Irwan Soekardi. Eh, Sebelum menutup acara library class hari ini, jangan lupa teman-teman untuk mengikuti media sosial kita, Perpustakaan UNN. Eh, Jangan lupa untuk mengikuti media sosial kita di Instagram UNM_perpustakaan. Eh, dan jangan lupa juga subscribe channel kita, channel YouTube Perpustakaan UNM. Dan nantinya siaran ulang dari library class hari ini juga akan kita upload via YouTube. Jadi teman-teman yang ketinggalan materi hari ini dapat menonton kembali via YouTube Perpustakaan UNM. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan terkait perpustakaan UNM, teman-teman bisa email ke perpustakaan UNM Aceh ID atau hubungi perpustakaan via WhatsApp di 082 299 092 474. Hmm, Baik, saya tutup library class hari ini dengan sebuah pantun. Perahu kecil di air dangkal, Cakep, angin berhembus membawa harapan. cakep. Li- Library class berakhir membawa bekal Asik. dan Cakep. menambah ilmu juga wawasan. Mantap Cakep, Baik, Pak. cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu di library class selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, jadi izin Bapak Ibu. Terima kasih Pak Trisakti. Terima kasih Terima Pak. kasih semuanya. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih.
Saya izin live dulu.